Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban bikum kaifa halukum ya ayuhas syabab. Tayyib, ismi Hafidatus Sa'diyah, ana min fasl A. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas atau kita bisa ya berdiskusi bersama mengenai LMS. Wah, apa itu ya MLS? Baiklah, sebelum kita lanjut kepada pengertian LMS, manfaat LMS, kelebihan-kelebihan dan lain-lainnya, kita kasih intermezzo dulu ya, disimak ya. Jadi sebelum kita memulai pada pembahasan apa sih itu LMS atau Learning Management System, jadi di sini kita ada intermezzo sedikit dulu ya teman-teman. Jadi di sini perkembangan teknologi di bidang informatika, khususnya perkembangan pada WWW atau World Wide Web pada tahun 1991 itu menuntut untuk menyesuaikan kepada perkembangan ini dari segala bidang. Jadi seluruh bidang itu dituntut untuk menyesuaikan pada perkembangan teknologi ini, yang mana dimulai sejak tahun 1991. Di sini dimaksudkan agar dengan adanya perubahan ini ada manfaat yang diambil dan adanya perubahan yang lebih baik dari sebelumnya. Perkembangan ini merambat pada seluruh aspek, tidak terkecuali pada bidang pendidikan. Dalam bidang pendidikan sendiri ini muncullah e-learning atau electronic learning, yang mana pembelajarannya itu berbasis elektronik. E-learning ini merupakan istilah pembelajaran yang berbasis online, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, electronic learning atau pembelajaran yang melalui elektronik seperti itu. Dalam dunia pendidikan ini, dengan munculnya e-learning, maka hampir seluruh lembaga pendidikan baik negeri, swasta, dari tingkat dasar sampai tingkat menengah dan tingkat universitas itu menerapkan sistem ini seperti itu. Atas kebutuhan inilah, atas adanya e-learning ini, maka muncullah LMS, yakni Learning Management System seperti itu. Di sini kita akan membahas pengertian dari LMS atau Learning Management System. Apa sih LMS itu? Jadi, ada yang mendefinisikan LMS itu adalah sebuah aplikasi perangkat lunak yang secara otomatis dapat menangani administrasi, pelaksanaan, pelaporan dari sebuah aktivitas pelatihan seperti itu. Kemudian di sini ada juga definisi lain yang yakni adalah perangkat lunak yang dirancang atau sengaja dibuat untuk membuat, mendistribusikan, dan mengatur penyampaian materi pembelajaran. Namun secara umum, LMS itu adalah perangkat lunak yang memang sengaja untuk dibuat atau didesain untuk mendistribusikan sebuah konten pembelajaran, hampir sama dengan definisi yang kedua. Dan yang terakhir, definisi dari LMS itu adalah sebuah istilah komputer yang dikembangkan secara khusus untuk mengelola kursus. Nah, kursus di sini dalam dunia pendidikan yakni misalkan sebuah pembelajaran atau pelatihan sebuah pembelajaran, yang mana di sini untuk mendistribusikan materi pembelajaran dan memungkinkan adanya kolaborasi antara peserta didik dan juga guru. Selanjutnya di sini adalah fungsi dari LMS sendiri. Nah, fungsi dari Learning Management System ini yang pertama, dia itu bisa memusatkan administrasi. Jadi administrasi itu terpusat pada satu sistem saja. Kemudian yang kedua, mampu menyediakan layanan tanpa orang lain atau tanpa bantuan manusia, karena di sini sudah tersistem oleh sebuah sistem itu sendiri. Jadi otomatis tidak perlu bantuan orang lain, kita hanya bekerja dan mereka yang akan mengerjakan pekerjaan kita. Kemudian selanjutnya yakni merangkai dan menyajikan sebuah konten pembelajaran secara berkala atau secara terjadwal seperti itu. Yang keempat yakni mendukung kemudahan, portabilitas, dan standarisasi yang baik. Namun perkembangan teknologi itu tidak hanya banyak manfaatnya,
Nah, di sini nama juga teknologi buatan manusia tentunya ada kekurangannya. Apa aja ya kekurangan dari learning management system? Oke, yang pertama tentunya ketika kita menggunakan learning management system yang mana ini harus terhubung kepada internet atau kepada sebuah jaringan, maka di sini kita harus menjamin bahwa koneksi internet kita itu haruslah stabil. Biasanya di sini yang mudah menggunakan LMS atau menggunakan learning itu di daerah perkotaan, daerah yang baik sinyalnya. Nah, sedangkan kita yang misalkan tinggal di pelosok desa, di gunung itu harus membutuhkan tenaga ekstra untuk mendapatkan sinyal seperti itu. Maka dari itu, ya kekurangnya itu koneksi internet haruslah stabil seperti itu. Kemudian yang kedua, interaksi secara langsung kurang bisa diterapkan. Misalkan pada masa pandemi saat ini kita menggunakan e-learning atau menggunakan video conference, maka pembelajaran secara langsung itu kurang bisa diterapkan karena kita hanya bisa bertatap muka melalui layar laptop atau handphone atau device seperti itu. Yang terakhir, di sini tentunya membutuhkan banyak perangkat penunjang seperti laptop, komputer, dan smartphone, dan juga nirkabel lainnya seperti itu. Sehingga sebenarnya di sini LMS ini lebih cocok diterapkan ketika kita itu di kota atau di sekolah yang memang sudah siap menerapkan atau memiliki fasilitas yang memadai seperti adanya laptop untuk setiap murid, kemudian adanya komputer di sekolah dan juga ada smartphone seperti itu. Lalu seperti apa sih contoh penggunaan dari LMS ini? Jadi yang pertama itu ada aplikasi namanya Sevima Edlink, kemudian yang sering kita gunakan yakni Google Classroom, kemudian ada Moodle dan ada Psikologi. Di sana sudah terdapat fitur-fitur bagi kita untuk mengumpulkan tugas, memberikan tanggapan atau sanggahan kepada teman kita yang sedang menjelaskan sebuah materi, untuk guru kita memberikan kita tugas seperti itu. Tadi kita sudah bahas bahwa LMS itu memudahkan kita untuk belajar secara online terutama di masa pandemi seperti saat ini. Jadi di sini saya akan membagikan sebuah fitur-fitur LMS yang mendukung proses belajar online. Jadi apa saja? Yang pertama, user yang mudah digunakan. Kemudian pendaftaran bisa dengan online. Jadi misalkan kita nih daftar sekolah, nggak perlu tuh kita datang jauh-jauh ke sekolah, kita cukup mengklik web yang sudah disediakan oleh pihak sekolah seperti itu. Kemudian ada kelas daring atau dalam jaringan. Jadi misalkan di Google Classroom itu sudah ada misalkan untuk kelas 1B, 1A seperti itu. Jadi di sana kita tinggal mengeklik yang mana kelas kita dan pelajaran apa seperti itu. Kemudian ada fitur forum diskusi dan kelas. Misalkan di e-learning UIN Malang itu ada forum diskusi untuk kita menyampaikan pendapat kita kepada teman kita yang misalkan sedang melakukan presentasi seperti itu. Kemudian di sini ada fitur video conference. Misalkan sekarang kita sudah menggunakan Zoom, Google Meet seperti itu. Kemudian ada quiz dan ujian online. Untuk quiz dan ujian online sekarang sudah bisa melalui device atau melalui jaringan seperti adanya Kahoot, kemudian quiz melalui Google Formulir, ada Quizizz dan lain sebagainya. Yang selanjutnya adalah adanya laporan seperti itu. Tadi kita sudah bahas bahwa LMS itu memudahkan kita untuk belajar secara online terutama di masa pandemi seperti saat ini. Jadi di sini saya akan membagikan sebuah fitur-fitur LMS yang mendukung proses belajar online. Jadi apa saja? Yang pertama, user yang mudah digunakan. Kemudian pendaftaran bisa dengan online. Jadi misalkan kita nih daftar sekolah, nggak perlu tuh kita datang jauh-jauh ke sekolah, kita cukup mengklik web yang sudah disediakan oleh pihak sekolah seperti itu. Kemudian ada kelas daring atau dalam jaringan. Jadi misalkan di Google Classroom itu sudah ada misalkan untuk kelas 1B, 1A seperti itu. Jadi di sana kita tinggal mengeklik yang mana kelas kita dan pelajaran apa seperti itu. Kemudian ada fitur forum diskusi dan kelas. Misalkan di e-learning UIN Malang itu ada forum diskusi untuk kita menyampaikan pendapat kita kepada teman kita yang misalkan sedang melakukan presentasi seperti itu. Kemudian di sini ada fitur video conference. Misalkan sekarang kita sudah menggunakan Zoom, Google Meet seperti itu. Kemudian ada quiz dan ujian online. Untuk quiz dan ujian online sekarang sudah bisa melalui device atau melalui jaringan seperti adanya Kahoot, kemudian quiz melalui Google
Google formulir, ada quizzes dan lain sebagainya. Yang selanjutnya adalah adanya laporan. Oke teman-teman, mungkin itu saja penjelasan dari saya atau gambaran sedikit mengenai LMS atau Learning Management System. Semoga kita bisa mengambil manfaat dari adanya perkembangan teknologi pada zaman ini. Baiklah, syukron ala kulli ihtimamikum wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.